Halo semuanya, Assalamualaikum. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Di kesempatan hari ini, sebuah cerita horor akan saya bacakan dalam judul terbaru Villa Pulau Sebesi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Serius mbak, mending jangan nginep di villa itu. Suara parau seorang pria tua di dermaga membuat Tami menghentikan langkahnya. Ia menoleh, melihat wajah keriput penuh kekhawatiran. "Kenapa pak?" tanya Tami heran. Pria itu menatapnya lama, lalu memandang ke arah tebing di kejauhan, di mana villa itu berada. "Bukan tempat baik, murah bukan berarti aman." Belum sempat Tami mengajukan pertanyaan lagi, terdengar suara dari manajernya memanggil, "Tami, ayo, mobil jemputan udah nunggu." Ia hanya mengangguk pada pria itu, lalu berlari mengejar rombongan. Dalam hati, ia menganggap ucapan barusan hanya persaingan bisnis di tempat wisata. Menurut Tami, itu hal yang biasa terjadi. Banyak penginapan yang saling berebut dan merasa iri kalau ada penginapan yang ramai pengunjung. "Ngobrol apa barusan sama si bapak itu?" tanya Selin, rekan kerja yang duduk berdampingan dengan Tami. "Katanya jangan sampai nginep di villa yang kita sewa sekarang," seru Tami. "Lagian, kalau kita nggak nginep, buat apa kita sewa tempat ini kan?" Selin terkekeh sambil mengibaskan tangan. "Ya ampun, mitos-mitos kayak gitu tuh udah biasa. Pasti ujung-ujungnya cuma mau kita sewa tempat dia." Tami mengangguk setuju dengan perkataan Selin. Mobil jemputan berguncang pelan melewati jalan berpasir yang diapit pepohonan rimbun. Sesekali, angin laut membawa aroma khas laut yang menusuk hidung. Itu udah kelihatan villanya," ujar Rio sambil menunjuk ke kejauhan. Di atas tebing, berdiri sebuah bangunan besar berwarna putih kusam. Balkon panjangnya menghadap langsung ke laut, dan di bawah sana ombak pecah menghantam batu karang. Dari jauh memang tampak megah, tapi saat mobil semakin dekat, Tami bisa melihat cat dindingnya yang mengelupas, pagar besinya yang berkarat. Rumah ini seperti tidak terawat dengan baik. Gerbang villa dibuka oleh seorang pria berjaket hitam. Wajahnya datar, tanpa senyum, dan matanya memperhatikan rombongan di dalam mobil sampai mobil berhenti di halaman. "Wah, gede banget. Ini sih murahnya kebangetan," seru Pak Ardi, manajer mereka dengan antusias. "Pas buat kita bersantai." "Kok serem ya, berasa villa angker," bisik Luna pada Hana di sampingnya. "Shh, jangan asal ngomong," tegur Pak Ardi. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Ruang tamu dipenuhi perabot dari kayu. Aroma wangi kayu cendana bercampur bau lembab tercium samar. "Oke, kamar untuk para wanita di atas ya. Kalian atur aja sendiri untuk pembagian kamar. Dan untuk pria di lantai bawah," seru Pak Ardi dengan tegas. Mereka pun bubar dan langsung menuju ke kamar masing-masing. "Tam, kamu sekamar sama aku ya," ajak Selin. "Iya boleh." Mereka masuk ke dalam kamar yang jendela kamarnya langsung mengarah ke arah ujung tebing dan lautan biru di bawah sana. Gila view-nya," seru Selin yang langsung heboh saat Tami membuka gorden jendela dengan lebar. "Keren ya view-nya," ucap Tami. "Iya, nggak salah pilih kamar kita," kekeh Selin. "Ya udah Tam, aku mandi duluan ya, lengket juga nih badan." "Oke," jawab Tami. Selin pun pergi ke kamar mandi. Sedangkan Tami masih berdiri memandang keluar jendela, sampai dia melihat sosok wanita yang berdiri di ujung tebing. Entah muncul dari mana dan sejak kapan. Tami memicingkan matanya, memperhatikan sosok wanita itu yang hanya dia mematung. Sosok itu terlihat memakai pakaian hijau, seperti pakaian adat. Tapi Tami juga tidak tahu pakaian adat apa itu. Dari jarak itu, Tami tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sejak kapan wanita itu ada di sana? Harusnya sebagian tebing itu masih masuk wilayah villa yang kami sewa. Gak mungkin ada pengunjung lain yang bisa masuk, gumamnya bingung.
Apa itu salah satu anggota gathering ya? Bisik Tami, lebih bertanya pada dirinya sendiri. Ia menoleh sebentar ke arah kamar mandi. Mendengar suara air mengalir dari shower, saat pandangannya kembali ke jendela, sosok itu sudah tidak ada di sana. Hah? Kemana cewek tadi? Gumamnya, melihat sekitaran tebing, dan sosok itu benar-benar tidak ada, seakan hilang tanpa jejak. Dia nggak mungkin loncat dari tebing kan? Tami benar-benar panik di sana. Dia terus mengintip keluar jendela, berharap pemikirannya salah. Tapi, bagaimana mungkin ada orang yang muncul tiba-tiba dan menghilang dengan sangat cepat? Tami menelan ludah. Mungkin cuma salah lihat, pikirnya, mencoba menenangkan diri walau hatinya tidak yakin. Suara pintu kamar mandi terbuka. Selin keluar sambil mengeringkan rambut. Tam, kamu kenapa? Wajahmu pucat loh, tanya Selin. Oh, itu tadi. Aku kira ada orang di bawah sana. Tapi setelah aku lihat lagi, gak ada apa-apa. Jawabnya berusaha menampilkan senyumannya, walau wajahnya masih terlihat tegang. Selin melirik ke jendela. Oh gitu, mau mandi sekarang? Tanyanya. Ya, aku mandi dulu ya. Keluarnya nanti bareng, ucap Tami. Oke. Saat malam mereka semua turun ke bawah untuk menikmati pesta barbeque sambil menikmati suasana bibir pantai yang sejuk. Tami dan Selin sibuk menyiapkan piring-piring. Para pria sibuk membakar daging ikan dan menu lainnya. Beberapa dari mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang mengobrol sambil ngopi, ada yang berfoto, ada yang bersenda gurau. Semuanya menikmati suasana malam itu. Ah! Terdengar suara teriakan salah satu dari mereka. Itu kenapa sih Hana? Seru salah satu dari mereka. Tami dan yang lainnya mendekati Hana yang berlari, mendekat dengan panik dan sorot mata ketakutan. Kenapa? Tanya yang lain. Ada kepala tadi yang muncul di air, ujar Hana dengan panik. Kepala? Maksudmu orang? Tanya Pak Ardi. Nggak tahu Pak, Bapak cek aja sendiri, ucap Hana masih dengan kepanikannya. Pak Ardi menghela nafas, setengah tidak percaya. Udah, jangan bikin keributan. Paling juga cuma kayu atau sampah yang kebawa ombak. Tapi Hana menggeleng cepat. Enggak Pak, itu jelas kepala orang. Rambutnya panjang banget. Dia muncul terus tenggelam lagi. Yang bikin takut, dia melihatku. Tatapan kami saling bertemu dan sorot matanya tajam banget, bikin takut. Hana bergidik ngeri. Beberapa orang mulai melirik ke arah pantai yang gelap. Ombak berdebur cukup kencang. Udah, biar gue cek, kata Rio sambil berjalan ke tepi air. Dua orang pria ikut menyusul. Tami menahan nafas, matanya mengikuti langkah mereka. Rio melangkah hati-hati di pasir yang dingin. Flash dari ponselnya berayun mengikuti gerakan tangannya. Kedua pria yang ikut bersamanya menatap ke arah air dengan waspada. Mana kepalanya? Kok gak ada? Tanya salah satunya, mencoba bercanda untuk meredam tegang. Hana hanya memeluk dirinya sendiri, wajahnya pucat. Tadi ada muncul, sumpah. Ombak kembali datang, lebih besar dari sebelumnya, memercik ke kaki mereka. Kayaknya si Hana cuma halusinasi, ucap Angga yang berdiri di samping Rio. Ya udah yuk, kita balik lagi, ajak Rio. Rio dan Angga pun kembali. Saat mereka berbalik, saat itu juga sosok kepala itu muncul lagi ke permukaan. Bola matanya yang merah dan pupil mata kecil menatap tajam ke arah Rio dan Angga. Gimana? Tanya Pak Ardi. Gak ada apa-apa Pak, kayaknya Hana salah lihat, jawab Rio. Pak Ardi pun langsung menenangkan semua orang dan melanjutkan acara makan mereka. Meski semua kembali mencoba tertawa dan melanjutkan makan, Hana tetap gelisah. Tangannya gemetar saat memegang garpu. Matanya terus melirik ke arah laut yang gelap. Sorot mata sosok tadi seperti terpatri di kepalanya. Han, kamu kenapa? Masih mikirin hal tadi? Tanya Luna. Iya Lun, sorot matanya nyeremin banget, keluh Hana. Udah tenang, sekarang udah gak ada kan? Mendingan lu makan aja, keburu dingin, ucap Luna yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Hana. Hana memaksakan senyum. Iya, jawabnya berusaha tetap tenang.
walau pikirannya terus terbayang sosok kepala dan sorot mata menyeramkan tadi. Acara barbeque selesai sekitar pukul 11 malam. Satu persatu mereka naik ke villa. Hana memilih masuk lebih dulu, ingin cepat-cepat ke kamarnya. Aduh, ngantuk banget. Keluh Luna langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Hana pun ikut merebahkan tubuhnya di samping Luna yang tidur menyamping, memunggunginya. Dalam posisi terlentang, Hana menatap langit-langit kamar yang temaram. Karena hanya lampu tidur yang dinyalakan, ingatannya kembali ke sosok di laut tadi, kepala yang muncul dan sorot mata tajam yang menakutkan. Tidur Hana, gumamnya memejamkan matanya. Baru saja dia memejamkan matanya, dia merasakan tetesan air mengenai wajahnya. Hana spontan membuka mata. Saat tetesan air itu cukup banyak, tangannya menyapu wajah yang basah. Ia menoleh ke langit-langit kamar. Betapa terkejutnya Hana saat melihat sosok wanita memakai pakaian putih basah, rambut panjangnya yang tipis dan basah, wajahnya pucat dengan bola mata berwarna merah semua. Bibirnya robek dan luka borok di pipinya. Sosok itu menggantung di udara dan wajahnya tepat berhadapan dengannya. Ah! Hana berteriak karena terkejut. Astaga, ada apa Han? Luna ikut terkejut sampai bangun dari tidurnya. Dia langsung menyalakan lampu kamar dan melihat ke arah Hana yang tertegun dengan wajah pucat pasi. Hana, kamu kenapa? Tanya Luna, karena wajah Hana benar-benar pucat dan terlihat syok. Hana masih menatap ke arah langit-langit dengan tubuh kaku. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar menunjuk ke atas. Ada dia di atas, bisiknya terbata-bata. Luna spontan menoleh ke langit-langit, tapi tidak ada apa-apa. Hanya cat yang sedikit retak dan lampu tidur yang berayun pelan. Han, gak ada apa-apa kok. Kamu mungkin mimpi buruk, ujar Luna mencoba menenangkan. Meski nada suaranya terdengar ragu. Hana menggeleng cepat, matanya masih membesar ketakutan. Aku gak mimpi Lun, dia di atas aku tadi. Mukanya deket banget sama aku, rambutnya basah dan matanya merah semua. Suaranya lirih, hampir menangis. Luna meraih tangannya. Udah, coba tenang dulu. Tidak ada apa-apa kok. Aku yakin itu karena kamu masih kepikiran yang tadi di pantai. Hana tidak menjawab dan dia membisu. Dia tahu kalau Luna tidak akan mempercayainya. Ini udah larut malam. Kamu juga pasti capek karena perjalanan jauh seharian ini. Mending tidur lagi, ajak Luna. Hana berusaha mengatur nafas, lalu berbaring lagi. Meski tubuhnya masih gemetar, lampu kamar tetap menyala, membuat suasana tidak menakutkan seperti tadi. Namun saat dia mulai memejamkan mata, tetesan air itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari langit-langit, tapi dari kamar mandi, seperti air keran yang tidak dimatikan dengan sempurna. Suara itu makin jelas. Ritmenya pelan, namun terus-menerus. Hana melirik ke arah kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, terlihat lantainya basah mengkilap, seolah ada genangan air yang keluar dari dalam. Lun, dengar nggak? Bisik Hana. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun Luna tidak menjawab. Matanya terpejam, nafasnya teratur, menandakan kalau dia sudah terlelap. Luna? Hana menggoyangkan tubuh temannya, tapi Luna tetap tak merespon. Jantung Hana berdegup kencang. Ia duduk perlahan, menoleh lagi ke arah kamar mandi. Suara tetesan air itu masih terdengar. Dengan langkah gemetar, Hana turun dari ranjang. Kakinya menyentuh lantai yang dingin. Ia melangkah mendekat ke pintu kamar mandi. Cahaya lampu kamar hanya sedikit menerangi bagian dalam. Lantai kamar mandi dipenuhi genangan air yang semakin banyak. Hana mengintip ke dalam kamar mandi. Ternyata benar saja, keran wastafel terbuka dan airnya mengalir deras. Hana pun berjalan mendekat dan mematikan keran itu. Hana terlonjak kaget saat pintu kamar mandi tertutup sendiri. Dia langsung mendekat dan mencoba membuka. Sayangnya pintu itu terkunci dari luar. Luna, panggil Hana. Luna, buka pintunya, teriaknya lagi sambil menggedor pintu kamar mandi dengan keras. Luna, Hana terus berteriak sambil menggedor-gedor pintu, tapi tidak ada jawaban.
hanya suara tetesan air yang kini berubah jadi gemericik. Hana bingung, bagaimana bisa ada suara air lagi? Padahal tadi dia sudah mematikan keran air. Karena penasaran, ia pun menoleh. Benar saja, genangan air kini sudah mencapai mata kakinya, terus bertambah tinggi. Hana bingung, air dari mana itu? Karena semua keran tidak ada yang menyala. Air dari mana ini? Gumamnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip-kedip, lalu mati total. Ah! Teriak Hana. Kini kamar mandi itu gelap gulita, tidak ada celah cahaya yang masuk. Satu-satunya yang bisa dia dengar hanya suara air yang mengalir deras. Hana merasakan ada sesuatu yang melilit kedua kakinya, seperti rambut kasar yang basah. Lilitan itu naik ke atas hingga ke lehernya. Ah, tolong! Dia berusaha berteriak, tapi tidak bisa. Lilitan itu semakin kuat, mencekik leher Hana hingga ia megap-megap. Suaranya hanya keluar sebagai desisan lirih. Tangannya meraba-raba dalam gelap, mencoba melepaskan lilitan itu. Jemarinya menyentuh sesuatu yang licin dan berbau amis. Benar saja, itu adalah rambut panjang yang basah dan kasar. Bisiknya lirih sudah tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Sementara itu air di dalam kamar mandi semakin cepat meninggi. Kini sudah mencapai dadanya. Hana berusaha menggapai pintu, memukul-mukulnya dengan keras, namun sia-sia. Dari kegelapan, terdengar suara bisikan pelan, namun jelas di telinganya. Ikut aku. Mata Hana membesar, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba meronta, namun rambut itu semakin menjerat, menariknya ke bawah. Air mendadak meluap, menenggelamkan tubuh Hana sepenuhnya. Ia meronta-ronta di dalam air, matanya mendelik, mencoba mencari udara. Namun, di dalam kegelapan air itu, sosok wanita berambut panjang tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Wajahnya yang pucat dengan mata merah menyala, mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Wanita itu tersenyum miring, lalu mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Hana. Hana menjerit, tapi teriakan itu hanya berubah jadi gelembung-gelembung yang hilang di dalam air. Tubuhnya terseret semakin ke dalam, meski kamar mandi itu seharusnya tidak punya kedalaman. Hana, panggil Luna, mencari keberadaan Hana, tetapi tidak dia temukan dimanapun. Langit masih gelap, dan jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Kenapa Lun? Tanya Tami yang keluar dari kamarnya. Tam, apa kamu melihat Hana? Tanya Luna. Hana? Enggak tuh, dia lagi jalan-jalan ke pantai kali, jawab Tami. Pintu depan masih dikunci. Aku udah cek di balkon dan di pantai gak ada siapa-siapa, ucap Luna. Tami mengernyit. Terus menurut kamu Hana kemana? Tanya Tami. Luna menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Dari tadi saat acara barbecue, dia tuh kelihatan aneh. Dia juga kelihatan masih parno gitu, makanya aku suruh dia buat tidur. Tadi pas aku kebangun, dia udah gak ada dimanapun. Di kamar mandi juga gak ada, jelas Luna. Gak coba hubungi nomornya? Tanya Tami lagi. Nah itu yang bikin aku khawatir. Semua barang pribadinya ada di kamar, ponsel, dompet, semua ada di kamar, utuh gak ada yang dibawa. Bahkan jam tangannya aja ada, seru Luna dengan perasaan gelisah. Kita kasih tahu yang lain deh biar bantu cari Hana, usul Tami yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Luna. Tami dan Luna segera membangunkan yang lain. Dalam hitungan menit, semua penghuni villa sudah berkumpul di ruang tengah. Wajah mereka terlihat panik ketika mendengar Hana hilang tanpa jejak. Gimana bisa? Pintu depan terkunci, jendela juga gak ada yang kebuka, ucap Edo. Udah, jangan banyak omong, mending kita semua berpencar cari Hana, ucap Pak Ardi tegas. Mereka pun langsung menyebar. Ada yang ke dapur, ada yang ke balkon, dan ada yang masuk ke kamar-kamar. Namun hasilnya tetap sama. Mereka tidak menemukan Hana di mana-mana. Luna, kamu terakhir lihat Hana kan? Kamu yakin dia nggak bilang mau kemana gitu? Tanya Rio dengan nada curiga. Luna menggeleng cepat. Aku udah bilang, tadi tuh kita sama-sama tidur. Pas aku bangun, dia udah nggak ada. Suaranya bergetar hampir menangis. Tiba-tiba, dari arah tangga terdengar suara benda keras jatuh. Semua orang langsung menoleh. Suara apa itu? Bisik Selin.
Mereka perlahan mendekat ke arah tangga. Di lantai 2, terlihat genangan air menetes cukup deras. Sumber air itu datangnya dari kamar yang ditempati Luna dan Hana. "Lun, kayaknya air ini dari kamarmu," kata Tami, wajahnya semakin pucat. Luna maju beberapa langkah, matanya menatap lurus ke arah kamarnya yang pintunya terbuka sedikit. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendorong pintu itu. Begitu pintu terbuka lebar, semua orang menahan nafas. Kamar tampak normal, kecuali ranjangnya yang basah kuyup, seperti baru saja disiram air. "Kenapa bisa gini?" ucap Luna dengan suara gemetar, mendekat ke ranjang. "Luna!" teriak Tami. Luna terkejut saat pintu kamarnya menutup sendiri dengan keras. "Teman-teman, tolong!" teriak Luna ketakutan. "Lun, minggir dari pintu, kami akan dobrak," terdengar suara Rio di luar. Luna pun menghindar dari pintu dengan perasaan campur aduk. Air yang menetes dari langit-langit makin deras, seperti hujan. Tapi anehnya hanya di dalam kamar itu. Kenapa bisa ada air? Gumamnya, merasa bingung sambil mundur perlahan. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin menyentuh tumitnya. Luna menoleh ke bawah. Matanya langsung melebar saat ada rambut panjang hitam basah melilit pergelangan kakinya. "Ah, lepasin aku!" teriaknya, berusaha menendang dan melepaskan diri dari lilitan itu. Lilitan rambut itu semakin kuat, naik ke betis, paha. Luna berusaha melepaskan dirinya, tetapi rambut itu merambat cepat mengunci pergerakan tangannya, lalu merambat cepat naik ke lehernya. "Tolong!" Luna berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar, malah kerongkongannya terasa sakit. Luna terbatuk hebat, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. "Ah, tolong!" jeritnya parau. Dari luar, Rio dan yang lain terus menghantam pintu. "Luna, bertahan!" teriak Rio. Luna meronta, matanya membelalak, wajahnya pucat saat rambut itu semakin menjerat. Air di kamar makin tinggi sampai ke pinggangnya, meski tidak ada sumber jelas dari mana asalnya. Dengan teriakan terakhir, suaranya tercekat. Seketika itu juga pandangannya jadi gelap semua. Pintu kamar berhasil didobrak Rio. Tami dan yang lainnya langsung masuk. "Luna!" Mereka semua kebingungan karena tidak ada Luna di sana. Bahkan ranjang yang Tami lihat tadi basah menjadi kering. Tidak ada noda basah sedikit pun. Rio masuk ke kamar mandi mencari Luna, tapi lagi-lagi kosong. Luna tidak ada di kamar itu. "Luna hilang?" seru Selin dengan tatapan syok. "Astaga, bagaimana bisa mereka hilang?" "Hilang kemana?" tanya Pak Ardi benar-benar panik. "Luna tidak mungkin lewat jendela kamar. Ini lantai 2 dan tidak ada jalan keluar," ucap Edo mendekati jendela. "Dan jendela pun terkunci dari dalam. Gimana bisa Luna keluar tapi jendela dalam keadaan terkunci?" ujar Rio menjadi panik. Tiba-tiba, Tami mengingat kata-kata pria yang ada di dermaga. Apa ini ada hubungannya?" ucap Tami membuat semuanya melihat ke arah Tami. "Apa maksud kamu?" tanya Pak Ardi. "Kemarin saat kita sampai di pulau ini, ada pengurus dermaga yang kasih tahu aku supaya kita tidak menginap di villa ini," ujar Tami. "Hah? Serius ada yang bilang gitu?" tanya Edo. Iya, awalnya aku pikir itu hanya bentuk persaingan bisnis supaya kita menyewa villa lain," jawabnya. "Kenapa kamu gak bilang dari kemarin sih?" "Udah begini baru bilang, Tami," teluh Rio. "Dua teman kita udah hilang." Tami jadi merasa bersalah di sana. Iya, aku kan gak tahu Rio. Aku pikir mereka akan menawarkan villa lain untuk kita tempati," ujar Tami dengan tatapan berkaca-kaca. "Ini udah gak bener. Aku akan coba hubungi pemilik villa dan kalian lapor ke polisi di daerah sini untuk membantu kita mencari Hana dan Luna," perintah Pak Ardi. Pak Ardi segera meraih ponselnya, menekan nomor pemilik villa. Sementara itu, Rio dan Edo berusaha mencari sinyal di dekat jendela. "Kenapa gak ada sinyal sama sekali sih?" seru Rio gusar menepuk-nepuk ponselnya. "Punyaku juga sama. Padahal kemarin masih bisa buat kirim pesan," ucap Edo dengan wajah pucat.
Pak Ardi menempelkan ponselnya ke telinga, tapi panggilan selalu di luar jangkauan. Gila, gak bisa dihubungi, sinyal mendadak hilang, keluh Pak Ardi juga. Selin memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Kita harus keluar dari villa ini, sekarang juga. Aku gak mau hilang kayak Hana sama Luna. Iya, sebaiknya kita keluar dari villa sekarang juga, seru Pak Ardi. Cepat bereskan barang kalian. Semua orang panik. Mereka semua segera berlari ke kamar masing-masing untuk mengambil barang mereka. Tami buru-buru memasukkan ponsel dan power bank ke dalam tas. Selin gemetar sambil meraih jaket. Sementara 3 orang wanita di kamar lain bergegas memasukkan pakaian mereka dengan sangat panik. Ini udah kayak di pulau berhantu itu, ucap Dina. Hush, jangan ngomong asal, tegur Linda. Sebaiknya kita bergegas. Di sisi lain, Pak Ardi baru saja menyelesaikan mengemas barangnya. Dia bergegas menuju pintu. Karena dia tidur di kamar itu sendirian, dia pun berkali-kali menekan knop pintu. Jangan jahil, siapa ini, buka, teriak Pak Ardi. Pak Ardi berusaha memutar knop pintu dengan keras, tapi pintu itu tak kunjung terbuka. Cepat keluar, kita harus pergi sekarang, terdengar suara Rio dari koridor. Rio, dengar suaraku, buka pintunya Rio, teriak Pak Ardi berharap Rio mendengar suaranya. Dia menggedor-gedor pintu kamarnya, bahkan beberapa kali mencoba mendobraknya. Hasilnya tetap nihil, yang ada pundaknya malah sakit. Angga, Rio, Edo, Riko, buka pintunya, teriak Pak Ardi terus berusaha menggedor-gedor pintu. Seakan tidak ada yang mendengar suara teriakan Pak Ardi di sana. Tolong, buka pintunya, teriak Pak Ardi sangat panik dan takut. Terdengar suara ketukan dari balik lemari kamarnya. Pak Ardi langsung menoleh dengan nafas memburu. Siapa di sana? Suaranya parau, berusaha terdengar tegas meski tubuhnya gemetar. Tiba-tiba lemari itu bergetar sendiri. Perlahan pintunya terbuka dan keluar sosok wanita dengan tubuh basah kuyup dan rambut panjang yang basah bergerak merayap keluar dari lemari. Siapa kamu? Tanya Pak Ardi bergerak mundur penuh ketakutan. Sosok wanita itu terus merayap keluar. Tetesan air dari ujung rambutnya menggenangi lantai. Tubuhnya kurus kaku, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya berwarna merah tajam, menatap langsung ke mata Pak Ardi. Apa maumu? Pak Ardi mundur semakin jauh. Punggungnya sudah menempel ke pintu. Tangannya bergetar memegang gagang pintu, berharap keajaiban terjadi. Wanita itu malah menyeringai menakutkan. Tiba-tiba saja rambutnya bergerak, memanjang dan melilit di kaki Pak Ardi. Lepas! Pak Ardi berusaha melepaskan diri dari lilitan itu. Rio, Edo, tolong! Teriaknya sekuat tenaga. Pak Ardi meronta sekuat tenaga. Tangannya berusaha menyingkirkan ikatan rambut lilitan yang terasa dingin dan licin seperti ular basah. Tapi semakin dia berusaha melepaskan diri, lilitan itu semakin kuat menjerat, menyeret tubuhnya ke arah lemari. Lepaskan aku, jeritnya parau. Keringat bercampur air mata membasahi wajahnya. Wanita itu merayap semakin dekat. Senyumnya semakin lebar, menampilkan gigi hitam kropos yang meneteskan air asin. Dari mulutnya terdengar suara seperti bisikan ombak bercampur erangan. Ikut aku. Pak Ardi mendang-nendang sekuat tenaga, membuat salah satu kakinya terlepas. Dia bangkit dan meraih kursi, lalu menghantamkan ke arah wajah sosok itu. Kursi hancur berantakan, tapi wanita itu hanya berhenti sebentar, lalu kembali merangkak dengan kecepatan lebih menyeramkan. Jangan dekati aku, teriak Pak Ardi sambil mencoba meraih gagang pintu lagi. Dia menekannya berulang kali. Berdoa pintu itu terbuka, namun tetap terkunci rapat. Rio, dengar gak? Buka! Suaranya memecah udara. Wanita itu kini sudah tepat di hadapannya. Rambut panjang basahnya melilit pergelangan tangan Pak Ardi, menariknya perlahan ke arah lemari yang masih terbuka. Tidak, jangan bawa aku ke sana. Pak Ardi berusaha mencengkeram kusen itu. Kukunya sampai terkelupas karena pegangannya di kusen itu. Wanita itu menempelkan wajahnya dekat ke telinga Pak Ardi lalu berbisik lirih. Kamu sudah dipilih. Pak Ardi terseret masuk ke dalam lemari. Saat itu juga
Pintu kamar berhasil dijebol oleh Rio dan Edo. Mereka menerobos masuk, terengah-engah. "Pak Ardi, Pak!" Rio menoleh ke sekeliling kamar. Namun kamar itu kosong, hanya ada lantai basah kuyup dan goresan-goresan panjang di dekat pintu lemari, seolah seorang berusaha bertahan dari sesuatu. "Pak Ardi hilang," ucap Rio menghampiri yang lain, di mana mereka sudah berkumpul di ruang tengah. "Apa?" Semuanya jadi panik dan ketakutan. 3 orang dalam satu malam. Kenapa ini bisa terjadi? Keluh Angga. "Kita harus segera keluar dari sini," seru Linda. Mereka langsung menuju ke arah pintu, tapi pintu itu terkunci. Walau kunci sudah dimasukkan ke lubang kunci, tetapi pintu tetap terkunci. "Pintunya terkunci, gimana ini?" Linda jadi panik di sana. Riko mengambil alih dan coba membuka pintu, tapi tetap tidak bisa dibuka. "Gimana sekarang?" tanya Selin benar-benar panik. "Kita cari jalan lain," ujar Rio. Semua terdiam sejenak, menatap sekeliling ruang tengah yang gelap dan lembab. Suara tetesan air dari lantai atas terdengar samar, mengingatkan mereka pada hilangnya Hana, Luna, dan Pak Ardi. "Jangan sampai ada yang pergi sendiri, oke?" Edo menegaskan. Suaranya bergetar namun tegas. Mereka pun mulai memeriksa setiap sudut villa. Lorong-lorong gelap, suasana yang sunyi membuat ketegangan semakin terasa. "Tidak ada jalan keluar," keluh Angga. Mereka kembali ke ruang tengah dengan perasaan frustasi. Tidak ada jalan keluar dari villa itu. Mereka semua seperti sudah dijadikan target. "Ini semua gara-gara kamu, Tami. Harusnya kamu bilang dari awal," tegur Rio tiba-tiba penuh emosi. "Kenapa kamu nyalahin aku terus sih?" Tami membalas dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga tidak tahu bakal separah ini." "Bohong!" Dina menunjuk Tami dengan wajah memerah. "Dari awal kamu yang ngajakin kita ke villa ini kan? Kamu pasti tahu ada yang aneh." "Aku cuma direkomendasikan pulau aja. Terus Pak Hardi yang pilih villa ini. Katanya harganya murah, tapi pemandangannya sangat bagus," ucap Tami membela diri. "Lalu kenapa sekarang 3 orang hilang, Tami?" teriak Rio. Wajahnya memerah penuh amarah. Tami menunduk menahan tangis. "Aku gak tahu, Rio. Aku gak pernah menyangka akan seperti ini." "Ya ampun, kalian berdua cukup," Edo mencoba menenangkan. "Lebih baik kita fokus cari cara untuk keluar dari sini, bukan saling tuduh." "Fokus? Bagaimana bisa fokus kalau teman-teman kita hilang satu persatu?" balas Dina dengan panik. Suaranya bergetar. Mereka semua terdiam sejenak, saling menatap tanpa kata, sampai terdengar suara tawa perempuan. Semua menoleh ke sumber suara. Nafas mereka tersengal, tubuh langsung kaku. "Suara tawa perempuan," ucap Angga. "Kali ini jangan sampai ada yang terpisah lagi. Dia gak akan mendekat kalau kita bareng-bareng," ucap Edo. Semua berdesakan di ruang tengah, saling menggenggam tangan satu sama lain. Nafas mereka tercekat karena ketakutan. Suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berputar mengelilingi mereka. "Dengar itu, suaranya di dekat kita," bisik Selin. Wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip-kedip. Tami tidak sengaja melihat sosok wanita dengan rambut basah panjang menatap mereka dengan mata merah menyala. Tapi begitu cepat bayangan itu hilang. "Di sana," ucap Tami. "Dia ada di sana," ujarnya penuh ketakutan. "Berdoa, semuanya baca doa," ucap Edo. Saat sedang membaca doa, Tami kembali melihat sosok wanita memakai pakaian hijau di sudut ruangan yang lebih gelap. Ternyata sosok itu berbeda dengan wanita menyeramkan tadi. Wajahnya cantik, berpakaian hijau, dan sebuah mahkota di kepalanya. Dia tersenyum manis ke arah Tami. "Wanita itu," batinnya. "Wanita yang sama yang dia lihat di ujung tebing." Tami menatap sosok wanita itu dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdegup kencang. Wanita itu tersenyum lembut, lalu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Tami mengikuti. "Ikuti aku, pelan-pelan." Suara itu hanya terdengar di pikirannya sendiri. Edo yang masih memimpin doa menoleh ke arah Tami. "Ada apa, Tam?" Tami hanya menggeleng.
takut memberitahu suara lain bisa membahayakan mereka. Ia menggenggam tangan Celine erat, lalu perlahan mengikuti bayangan hijau itu menuju tangga belakang villa yang tampak gelap dan basah. Sementara itu, suara tawa perempuan itu terdengar semakin menjauh, tapi tetap bergema menyeramkan. Angga dan Rio memperhatikan gerak-gerik Tami yang terlihat kebingungan. "Ada apa, Tami? Jangan diam, dan jangan sembunyiin sesuatu lagi dari kita. Jangan ulangi lagi," tegur Rio. Itu, kita coba ke sana. Siapa tahu ada jalan keluar dari villa ini," ujar Tami. "Jangan aneh-aneh, Tami." Rio masih terlihat kesal, tapi Edo menghentikannya. "Kamu yakin, Tami?" tanya Edo menatap mata Tami dengan intens. "Iya, tidak ada pilihan lain selain kita mencoba kan?" jawab Tami. "Oke, semua kita ikuti Tami," perintah Edo di satu sisi. Suaranya terdengar tegas. Mereka bergerak perlahan menyusuri tangga belakang villa yang licin dan basah. Satu persatu, mengikuti Tami yang melihat sosok wanita berpakaian hijau itu yang berdiri di ujung tangga. Cahaya remang dari senter yang dipegang menembus kegelapan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Suara tawa perempuan itu sesekali terdengar dari lorong lain, seolah mengejek mereka. Tapi sosok wanita berpakaian hijau itu terus maju, menuntun mereka menuju pintu kecil di ujung tangga yang tampak seperti jalan keluar. Tepat di dekat gudang dapur, itu seperti pintu rahasia yang disamarkan menjadi dinding. Celine menggenggam tangan Tami lebih erat, suaranya bergetar. "Tam, aku takut banget." Tami menatapnya sebentar, lalu menenangkan. "Tenang, kita hadapin bareng-bareng." Rio masih ragu, menatap sekeliling. "Apa kita yakin ini bukan jebakan? Bisa saja dia menunggu di ujung sana." Edo menepuk pundaknya. "Kalau kita tetap di sini, kita juga nggak akan aman. Lebih baik kita bertindak." Mereka pun bergerak pelan. Mereka keluar dari villa dan sampai di taman belakang. "Oke, dari sini kemana, Tam?" tanya Rio. Sosok wanita tadi hilang dalam sekejap mata. Tami melihat sekeliling dengan gelisah. "Ah!" Celine berteriak ketakutan saat sosok kepala muncul di kolam renang yang ada di dekat mereka. "Sialan, Tami!" Rio semakin marah pada Tami. "Dia naik!" teriak Linda sangat ketakutan. Sosok wanita itu merayap naik dari kolam dengan wajah yang sangat menakutkan. Tami menoleh ke belakang sebentar. Matanya menangkap sosok wanita berpakaian hijau yang muncul di balik semak-semak. Wajahnya lembut dan tenang, berbeda dari sosok menyeramkan yang mengejar mereka. "Kesini, cepat ikut aku!" teriak Tami sambil menarik tangan Celine, Linda, dan yang lainnya. Mereka pun berlari sekuat tenaga dengan nafas yang terengah-engah. Suara tawa perempuan yang menyeramkan terdengar makin menjauh. Benar saja, setelah beberapa menit berlari, mereka berhasil meninggalkan wilayah villa. Taman belakang kini tertinggal jauh di belakang, dan di depan mereka terbentang jalan menurun yang menuju pantai. Suara ombak terdengar lebih jelas, memberi sedikit rasa lega di tengah ketegangan yang mencekam. "Cepat, jangan berhenti," ujar Tami, memimpin mereka menuruni jalan setapak menuju pantai. Mata mereka tetap waspada, menatap sekeliling, tapi sosok hijau itu tetap ada di belakang mereka, membimbing dengan diam tanpa suara. Setibanya di pantai, angin laut menyapa wajah mereka, membasahi rambut dan pakaian mereka karena keringat. Mereka berhenti sejenak, menatap laut gelap di malam hari, sadar bahwa mereka berhasil selamat dari villa itu, setidaknya untuk saat ini. Kalian!" Panggilan itu membuat mereka menoleh. "Pak!" Tami terkejut melihat sosok bapak pengurus yang kemarin dilihatnya. Dia datang bersama dua orang pria yang merupakan warga sekitar sana. "Syukurlah kalian semua selamat," ujar bapak itu dengan lega. "Apa maksud Anda? Kami kehilangan 3 teman kami," ucap Rio. "Kalian sudah kehilangan teman kalian?" Pria itu terlihat merasa bersalah. "Maaf karena kami datang terlambat. Sebaiknya kalian ikut kami untuk istirahat." Sebenarnya alasan saya berkata seperti itu pada Mbak, karena sering sekali terjadi tamu yang menyewa villa itu hilang tanpa keluar dari villa. Jelas bapak pengurus dermaga yang bernama Agus. "Hah? Gimana bisa, Pak?" tanya Edo. "Ada kabar kalau pemilik villa itu melakukan pesugihan
Dia datang setahun sekali untuk melakukan seperti ritual di pantai. Warga sini sempat komplain dan ingin meruntuhkan villa itu. Tapi Pak Hamid, pemilik villa, mengancam kami. Bahkan ada beberapa warga desa yang hilang setiap malam karena dijadikan tumbal. Jelas Agus. Maka dari itu, kami tidak bisa terang-terangan memberitahu para tamu villa. Saya hanya bisa mengingatkan dengan kata seperti kemarin pada Mbak ini. Ujar Agus menunjuk ke arah Tami. Gila, jadi kalau kita nggak keluar kita semua akan jadi tumbal? Tanya Rio masih shock, perasaannya campur aduk. Betul, tadi sebenarnya kami ke sana untuk mencoba mencari tahu keadaan kalian. Tapi syukurlah kalian bisa keluar dari villa itu. Biasanya tidak ada yang bisa keluar lagi, ucap Agus. Tapi maaf, kami sangat penasaran bagaimana kalian bisa keluar? Tanya salah satu warga yang tadi bersama Agus. Semuanya melihat ke arah Tami. Oh itu, sebenarnya saya melihat sosok wanita cantik berpakaian hijau dan memakai mahkota di kepalanya. Sosok wanita itu yang menuntun saya keluar dari villa itu. Ucap Tami membuat kedua pria itu saling bertemu pandang. Kamu beruntung nak, ucap salah satu dari mereka. Menurut mitos, di sini memang ada penguasa laut dan ciri-cirinya seperti yang kamu katakan tadi. Agus menghela nafas panjang, lalu menatap ke arah laut yang berombak tenang seolah menyimpan rahasia besar. Itu bukan sekedar mitos nak, katanya lirih. Orang-orang tua di desa kami menyebutnya Nyai Laut Selatan. Banyak yang bilang beliau bisa muncul dalam wujud wanita cantik berpakaian hijau dan berhias mahkota. Semua terdiam, bulu kuduk mereka meremang. Kalau benar beliau yang menolongmu, artinya kalian dilindungi. Tapi ingat, beliau tidak akan muncul sembarangan. Pasti ada alasan kenapa beliau memilihmu. Lanjut pria itu dengan wajah serius, menatap Tami dalam-dalam. Tami menggenggam tangannya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Alasan? Maksudnya apa, Pak? Entah apa hubunganmu dengan beliau. Hanya saja tidak semua orang bisa melihat, apalagi ditolong olehnya. Jelas Agus. Rio menelan ludah, lalu bergumam. Berarti kita selamat karena sosok itu? Tanyanya. Edo menepuk bahu Tami pelan. Apapun alasannya, kita harus bersyukur. Akhirnya kita bisa keluar dari villa itu. Agus mengangguk mantap. Betul, villa itu akan terus memakan korban selama pemiliknya masih bersekutu dengan iblis. Kalau kalian ingin benar-benar aman, segera tinggalkan pulau ini setelah matahari terbit dan jangan pernah kembali. Tamat. Demikianlah sebuah kisah Villa Pulau Sebesi dari Sayap Emas. Semoga teman-teman bisa terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.